Joni, Om Joni silakan. Ya, Romo, terima Naik dulu kasih. lektor yang lain lah. Kalau ada lektor di bawah. Ya, selamat malam semuanya, Salve. Ya, saya Jody seperti biasa udah kenal sama Romo Cafe ya. Gini Romo, tadi sore saya melangsungkan misa arwah di rumah orang tua ya, bersama Oke. Romo Abel Jadera ya, di Uskupan Bogor. Saya belum sempat bertanya sih sama Romo Habel, tapi ada pertanyaan begini Romo. Menurut tradisi suci dan kitab suci itu yang misa arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu gimana penjelasannya Romo? Makasih. Selama engkau masih hidup, engkau mendoakan mereka. Bisa mengerti, Joni? Selama engkau masih hidup, tidak penting 1 hari, 2 hari, 3 hari, mendoakan mereka. Ya, mengerti Romo, mengerti. Itu. Sekarang kita lihat berapa hari Lazarus sudah dikubur. Jeje, engkau naik dulu, Jeje. Apa siapa yang bisa bantu? Atau Soe engkau di bawah. Ya, berapa hari Lazarus sudah ada di kubur? Contohnya nih, kalau kita mau hitung hari, oke? Joni, sudah 4 hari Lazarus dikubur. Kubur ya. Oke. Jadi, oke, sekarang Jeje yang kau bantu dulu atau Safi, terserah. Jeje yang kau bantu dulu Yohanes 11. Yohanes 11 Ayat 35 selanjutnya. Yohanes 11 ayat 35 dan seterusnya. Setiap ayat engkau berhenti ya. Ya. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun, beberapa orang di antara berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Tahan dulu. La- Tahan dulu. Ya, Jeje setiap ayat berhenti dulu supaya saya bisa masuk. Joni, Yesus menangis atau tidak? Menangis Romo. Engkau menangis karena kematian sanak saudaramu, orang tuamu? Menangis pasti Romo. Yesus yang adalah Tuhan, benar-benar Allah dan benar-benar manusia, sahabatnya saja, baca kembali, dia menangis. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Artinya, Namun tahan dulu. beberapa Artinya, orang di antara berkata, Jangan sabar dulu. ya, Di situ dikatakan menangis karena dia Mengasihi. artinya tangisan ketika Mengasihi. ketika pergi seseorang dari hidup kita, itulah ungkapan Kasih. Sedangkan jangan menangis, dia sudah ada di tempat yang itu. Jangan bilang, terserah dia mau menangis perpisahan. Yesus yang menangis karena Lazarus mati. Itu sahabatnya, ungkapan cinta. Baca kembali ayat itu. Hanya sampai di situ yang ungkapan kasih di situ. Mati lampu. Lalu menangislah Yesus. Jangan kau mute-kan. Teman-teman yang Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah." Joanna jangan buka mic, oke? Jangan buka mic, oke? Biar satu orang seperti ini bingung saya mau dengar yang mana. Oke. Silakan. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Berarti di situ tangisan adalah ungkapan apa? Joni.
Joni, Rasa kasih, Romo, rasa kasih. rasa kasih. Mendalam ya. Yang misa di rumah itu siapa? Maksudnya peringatan apa? Ya, siapa yang Eh, meninggal? yang meninggal ini kakak kandung saya sekalian sama orang tua, kedua orang tua dan kakak kandung saya juga. Jadi ada 4 orang sekalian. Ketika mereka meninggal, engkau menangis? Udah pasti Romo, sedih Romo. Yesus pun menangis, sahabatnya loh. Ya. Sahabatnya, dia menangis. Jadi ada yang bilang, jangan menangis, mereka sudah di sana. Yesus juga menangis, bagaimana? Ayat 38. Ayat 38. Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Tahan dulu. Yesus, angkat Je, batu je. itu. Yesus bilang setiap ayat, engkau berhenti dulu. Oke. Yesus pergi ke kubur, Joni. Iya, betul. Protestan bilang jangan pergi ke kubur. Mereka lepas mereka sumati, urusan Tuhan Allah. Yesus pergi ke kubur. Ya. Sekarang sudah berapa hari ayat berikutnya? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah aku telah Mereka pun mengatakan? mengangkat batu itu. Setiap ayat engkau berhenti dulu. Yang terakhir kali. Setiap ayat engkau setelah kau baca satu ayat kau berhenti dulu. Larinya kemana ini penting. Ya. Jika aku telah mengatakan itu kepadamu. Jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di mana Yesus katakan? Turun ke ayat 25. Ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Apa kata Marta? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Oke, sekarang ayat 40. Karena itu Yesus sudah omong ayat-ayat sebelumnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Sudah 4 hari Lazarus di situ. Tetapi kalian akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 40. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Sekarang Mereka kita pun lihat di mengangkat sini. batu itu. Sekarang tidak. Apa yang akan dibuat Lalu- Yesus? Setiap ayat kan berhenti dulu. Engkau sudah 40, engkau berhenti dulu. Sekarang apa yang dibuat Yesus di depan kubur? Ada yang bilang, Romoko satu bayar sama Edis. Saya tidak belajar seperti dia di Google. Saya tidak diwisudakan teologi filsafat di Google. Oke, 41. 41. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Joni. Aku tahu, Satu ayat selesai dulu, sampai saya omong. Maksudnya sambung. Joni, Yesus berdoa di depan kubur. Ya, betul Romo. Lazarus sudah berapa hari? 4 hari.
Sekarang 42-nya. JJ. JJ, ini engkau tidak dengar ke setiap ayat, kau berhenti dulu kak. Ini satu nih. Ya, Pater. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa kata Yesus? Dia bangkitkan atau tidak bangkitkan? Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oke, tahan dulu. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Tuhan atau Yesus manusia saja? Atau Yesus punya Tuhan? Kita lari ke Yohanes yang sama 5 ayat 21. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, anak pun punya kuasa yang sama. Maka dia bangkitkan Lazarus. Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Ada yang bodoh yang tulis, Yesus itu Bapa dan bukan manusia. Baca kembali ayat itu. Yohanes bodoh. Dengar baik ayat ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bagaimana kalau Yesus adalah Bapa, dia omong begitu. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian dia omong apa? Komparasi. Bapa membangkitkan, Anak juga membangkitkan. Ayat itu menjawab engkau yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Itu sangat kurang ajar. Yesus sendiri tidak bilang begitu, engkau yang bilang begitu. Joni, jadi tidak penting berapa hari, oke? Engkau mau doa setiap hari, itu tugasmu dan tugas kita semua. 1 Yohanes, Frater. 1 Yohanes 5 ayat 16. Atau sampai 2 Makabe 12 ayat 44-45. Antara kalian dua siapa yang mau ambil ini? 1 Yohanes 5 ayat ke-16, mendoakan mereka yang telah mati karena ada dosa yang tidak membawa kematian. Iya. Surat. 1 Yohanes 5 ayat 16. Makabe 2 Makabe 12 ayat 44-45. Mandat mendoakan orang mati. 1 Yohanes 5 Ayat 16. 16. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Untuk dosa yang pergi ke neraka tidak perlu lagi doa karena tidak bisa lagi keluar dari neraka. Kalau dosamu membawa kematian. Sekarang 2 Makabe, siapa yang sudah buka? 2 Makabe 12 ayat 44-45. Sebelum Matius. Tapi engkau tidak punya Deuterokanoni kan di kitab sucimu kan? Tidak ada Makabe di Protestan punya tidak ada. 2 Makabe 12 ayat 44-45. Mendoakan orang mati, ingat, dan mendoakan orang mati adalah pikiran yang mursik dan saleh. Ya, kayaknya ada. Kalau nggak ada saya. Ada. Dia ada tapi Sebab- yang lebih cepat saya butuh. Oke. Jadi silakan. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali,
Sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Tahan dulu, JJ. Kalau tidak ada pengharapan akan kebangkitan, Joni, sia-sia dan bodohlah mendoakan orang yang telah Meninggal. meninggal. Tetapi karena engkau punya iman dan pengharapan akan kebangkitan, maka mendoakan orang mati bukanlah perbuatan yang bodoh. Oke? Ya, Romo. Oke, lanjut. Namun, jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Joni, mendoakan orang mati adalah pikiran yang saleh dan mursik. Karena itu Yudas Makabeus dan orang Yahudi pergi mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Dalam tradisi Yahudi, mereka punya 4 kali dalam setahun pergi ke kubur. Dalam perayaan besar, mereka membuat list nama dari orang keluarga mereka yang telah meninggal. Karena itulah pikiran yang mursik dan saleh. Karena itu bagi orang Yahudi tidak ada masalah mendoakan mereka yang telah meninggal. Bagi Katolik tidak ada masalah mendoakan orang yang telah meninggal. Yang menjadi masalah adalah Protestan. Mereka pikir Yesus mati di salib, mereka sudah diselamatkan semua, tapi tidak mau kerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu. Berarti Galatia 4, kerjakanlah keselamatanmu. Itu Filipi 2:12. Ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Joni, Protestan bilang tidak usah kerjakan keselamatan, Yesus sudah mati. Enak-enak mereka. Kasihan Yesus ya. Kenapa? Karena kalau kau dan saya sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Ibrani 10 ayat 26, 27 TB2 berarti. Ya. Ibrani 10. Pater Felix, Bapak Ganteng, apa kabar Pater Felix? Yo, silakan. Baru habis live tadi, Pater. Oh, begitu. Ya, tadi saya ke situ sebentar. Oke. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Tahan dulu. Joni, engkau masih sengaja berbuat dosa? Kadang-kadang, Romo. Ya, maksud sengaja. Pendeta-pendeta tidak lagi berdosa? Pasti masih berdosa, Romo. Protestan tidak lagi berdosa? Pasti. Bagaimana Tetap. dengan ayat ini? Baca kembali. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Dengar itu potas-potas ayat 27-nya. Melainkan Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Katolik kan masih ada sakramen pengakuan dosa. Karena Yesus omong yang barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Protestan punya kalau sengaja berbuat dosa, kemana? Ya, melainkan penantian akan kobaran api yang menghanguskan. Karena itu Joni, jika engkau melihat saudaramu berdosa, tetapi dosa tidak membawa kematian, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 tadi, engkau bertugas mendoakan. Berarti baca kembali ayat itu. Atau JJ. 1 Yohanes 5 ayat 16. Iya, Kak JJ tadi masih cas HP.
1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Joni, apakah engkau akan mati tanpa dosa? Pasti dengan dosa, Romo. Bagaimana kalau engkau mati dengan dosa di ayat itu? Ya doakan, engkau didoakan. Kenapa? Karena Wahyu 21 ayat 27 tidak bisa masuk surga bernoda. Ya Romo. Kalau yang ini Romo yang Joni, setiap kali sebut ayat kita baca dulu. Oke. Wahyu 21 27. 21-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Karena itu tugasmu dan tugas saya adalah mendoakan mereka yang dosanya tidak membawa kematian. Teologi Protestan semua dosa membawa kematian, tapi di sini bagaimana Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian? Joni, doakan orang mati adalah pikiran yang musik dan saleh. Karena harapan akan kebangkitan ya. Oke, Joni. Ya, lantas bagaimana mengenai orang yang dosanya mengakibatkan maut bagi dirinya? Itu bagaimana, Romo, penjelasannya? Tadi sudah di ayat situ, ayat 16 mengatakan, baca kembali frater bagian kedua dari ayat itu. Tidak bisa mendoakan, buat apa kalau sudah di neraka tidak bisa keluar lagi. Maksud saya bagaimana saya tahu itu dosa yang mendatangkan maut, Romo? Oh, dosa yang mendatangkan maut dan tidak, begitu. Ya, Contoh ya, bagaimana? kecil. Langsung contoh kecil, oke. Membenci saudaramu sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia. JJ, 1 Yohanes 3 ayat 15. Surat. Kita contoh kecil, oke. Yang tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kak JJ monitor nggak? Berarti baca. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Johnny, yang kau tahu itu? Ya, saya pernah dengar ayatnya, berarti repot juga, Romo. Sekarang dosa-dosa yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Contohnya, Paulus kategorikan sebagai penyembahan berhala. Efesus 5:5. Kalau tidak bertobat Johnny bertobat toh. Oh, artinya bertobat ya, Romo ya? Iyalah, artinya bertobat lah. Iya. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Johnny bertobat toh. Oke, Galatia 5 ayat 19-21. Kategori yang tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya kalau tidak bertobat. Teman-teman bantu typing di bawah ya ayatnya ya. Aduh. Galatia 5 19-21. Kalau ada Ratu, kalau naik supaya bisa bantu, nanti Frater dia punya tugas untuk buka dokumen. Ya. Amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, ruh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 21-nya, yang melakukan ini terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Johnny, Iya, iya. Iya, harus bertobat. bertobat Romo ya. Ya harus Tapi kalau bertobat misalnya, lah. kalau misalnya kasarkanlah saya nggak sempat bertobat, apakah saat saya di purgatori saudara-saudara saya yang masih di dunia bisa mendoakan saya atau bagaimana Romo? Iya, ini yang tadi kita katakan, tapi ini kita sandingkan ke 1 Korintus 3 ayat ke 14-15. Dari 13 berarti. Nanti konsentrasi di 15. Engkau masih bisa diselamatkan atau tidak? Saya masih bisa diselamatkan atau tidak ketika saya di purgatori. 1 Korintus berapa, Pater? 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Konsentrasi di 15. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oke, tahan dulu berarti. Johnny, hari Tuhan akan tiba. Berarti ketika kau mati. Bisa mengerti, Johnny? Ya, ya. Dan setiap orang akan diuji, dan setiap perbuatan orang akan diuji. Ini penting sekali, Frater, tahan di situ. Apa yang diuji? Perbuatan. Kenapa? Di dalam penghakiman pribadi, di dalam 2 Korintus, Frater, nanti engkau pulang lagi ke 1 Korintus itu, engkau lari ke 2 Korintus 5 ayat 10, bahwa di dalam pengadilan pribadi kita diadili menurut apa? 2 Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang diperintahkannya dalam hidupnya, Tidak baik ada atau diperintahkannya. Jangan, tidak ada yang diperintahkan. Di situ bukan diperintahkan selama masih hidup. Engkau bukan diperintahkan. Baca kembali. ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Engkau tambah yang diperintahkan di mana di situ selama masih hidup, baik ataupun jahat. Diperbuatnya, dilakukannya. Yang dilakukan. Engkau satu kata mengubah teologi berbahaya sekali, oke? Jadi di dalam pengadilan pribadi kita semua, setiap orang akan diadili menurut perbuatan baik ataupun buruk. Perhati ayat 14 diulangi lagi. Ya. Teman-teman lektor tahan pukul ya, tahan pukul. Bukan tidak mengasihi kalian, bukan tidak mencintai kalian. Kuajar dan kuhajar itu juga tanda cinta. Wahyu 3 ayat ke-19. Baca dulu Wahyu. Berarti. Jadi teman-teman lektor, tolong kalau diberi begini bukan karena saya benci, oke. Karena itu tanda cinta. Wahyu 3 ayat 19. Ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke, berubahlah dalam pengertian. Oke, kembali ke ayat 14 1 Korintus 3 tadi. Oke, 13-nya dibaca lagi. 14 langsung. Masuk 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Seorang pendeta Protestan tidak bisa menjelaskan ayat ini, John. Dia menderita, rugi, tetapi akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari dalam Api. Karena itu gereja menderita mereka. Gereja Ziarah, gereja menderita, dan gereja Jaya. Yang menderita di sini nih, mereka tidak bisa masuk langsung di sana, mereka rugi, tidak bisa langsung sana. Tetapi mereka akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Bagaimana yang kita bisa buat? 1 Yohanes 5 tadi, ayat 16, mendoakan mereka kepada Allah supaya Allah beri mereka hidup. Sangat jelas dalam kitab suci. Ini saya belum sandingkan purgatorium ke perjanjian lama. Konsep orang Yahudi tentang Gehenna. Punya nama yang berbeda, kita bilang purgatorium, mereka bilang Gehenna.
Kita contoh, purgatoriumnya di mana? Maleakhi 3 ayat 2. Hari Tuhan datang seperti tukang api, tukang pemurni. Dia memurnikan dengan apa? Dengan api. Tapi ini api bukan untuk menghanguskan, tetapi api untuk memurnikan. Karena itu nama purgatorium itu dari sini, Maleakhi 3 ayat kedua. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dia seperti api tukang Joni, dia seperti api tukang Pemurni loh. Maaf Romo, tadi saya nggak jelas mendengarkannya Romo. Oke, engkau Diulang, Romo. baca kembali. Oke, dicatat Paman Joni ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Joni, hari Tuhan datang seperti api tukang Pemurni logam ya. maka dikatakan di situ purgatorium atau api Pemurnian, penyucian atau pemurnian ya. Karena itu purgatorium itu sangat biblis. Kalau Ya, itu paham, kenapa Romo. Paulus menulisnya dalam 1 Korintus 3 ayat 15? So, Yesus sudah mati. Enak lu. Berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Kerjakanlah keselamatanmu. Enak. Para Calvinis ini berbahaya sekali. Double predestinasi. Yesus sudah mati untuk kita semua. Kita selamat. Selamat di sana. Selamat sekarang dan selamat di akhirat. Enak banget lu. Itu hapus semua. Yesus bilang masuk melalui pintu yang sempit. Hapus semua. Yang bertahan akan diselamatkan. Bukan yang telah dipilih. Yohanes 10 ayat 22 contohnya. JJ. Yang diselamatkan ini yang sudah dipilih untuk selamat atau yang bertahan? Matius 10 ayat ke-22. Matius 10:22. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Baca kembali. Mereka bilang orang yang dipilih atau orang yang bertahan di situ. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Baca kembali untuk Calvinis. Yang mereka sudah dipilih untuk selamat. Baca kembali. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Matius 7 ayat 13-14 masuk melalui pintu yang mana? Karena ayat 15 omong tentang nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tapi serigala berbulu domba. Yang mengajarkan pintu besar-besar ke surga. Suka-suka. Matius 7, 13-14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Dan nabi palsu ajar apa? Ayat 21. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan
orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sedangkan nabi palsu, serukan saja nama Yesus, kamu sudah masuk surga. Enak-enak. Siapa yang ajar itu? Ayat 15. Nabi palsu. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tahu tidak? Buah dari nabi-nabi palsu ini pecah. Ayat 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat aja dari buahnya. Protestantisme pecah. Kamu percaya dengan pohon yang seperti ini yang membuat orang pecah. Kalau itu adalah pohon yang baik, kenapa pecah sampai 60.000? Iya itu. Begitu John ya? Saya bisa Iya, mengerti Romo. John. Paham sekali Romo. Nah ini ada satu lagi yang memang sangat Waduh. Ya kita dipikirkan. spesial untuk Johnny malam ini nih. Oke, tidak ada Protestan di bawah, silakan. Tapi Johnny silakan Johnny. Iya, gini Romo, saya kan dulu pernah mengalami seperti apa ya, kalau dijelaskan dengan simpelnya, saya tuh seperti dipeluk oleh ibu saya yang sudah tidak ada, tapi seperti tidur ayam gitu, Romo. Tapi saya nggak lihat wajahnya, hanya merasa dipeluk aja gitu. Dan pernah juga dengar Johnny, suara. tahan dulu ibu ini, karena konstruktor iman itu ada di ibu. Iya baik. Ini penting karena pendiri kebudayaan hidup adalah seorang perempuan. Betul. Romo. Kenapa? Dia mengajarkan kita dari bangun pagi sampai tidur malam. Yang mengajarkan kita budaya kehidupan. Dan salah satu budaya kehidupan, kultur kehidupan adalah iman. Dan iman itu kita terima dari siapa? Menurut Santo Paulus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, dalam 2 Timotius 1 ayat 5, iman diterima dari siapa? Ya, 2 Timotius 1 ayat 5. Biar bisa cepat ya. Teman-teman di bawah yang typing-typing aneh-aneh langsung gercep ya. Matikan komentarnya yang aneh-aneh itu. Oke. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Johnny, engkau ingat itu? Sedangkan Bapak adalah pendiri disiplin hidup. Kalau seandainya kita tidak mau melakukan sesuatu, Mama hanya bilang begini, tunggu engkau punya Bapak. Tetapi sekarang banyak suami-suami takut ibu. Ada satu novel sinetron Indonesia, suami-suami takut istri. Benarkah Om Johnny? Iya benar. Sekarang Kenapa takut istri Om Johnny? oh saya enggak Romo. Saya Oh enggak. ya, karena sinetron Cinta bilang. istri cinta saya Romo. Tetapi siapa yang berhak di rumah? Kalau pepatah Saya, Spanyol Romo. mengatakan, Saya. pepatah Spanyol yang mengatakan, setelah menikah istri memerintah. Iya, itu Dia Romo bilang- pertanyaan. Iya. Oke, Om Joni bisa mengerti? Mengerti sekali Romo. Ya mantap. Cuma pertanyaan saya itu Romo, apakah itu perasaan saya aja atau memang itu bisa dijelaskan secara biblis Romo? Bagaimana saya merasakan arwah ibu saya itu seperti ada memeluk saya gitu, dan satu lagi saya pernah dengar suaranya menangis gitu Romo, nyata. Oke. Saya tidak bisa masuk ke dalam penglihatan pribadi atau wahyu pribadi karena di dalam
KGK Frater 67 ketika gereja mengatakan tentang wahyu pribadi tidak bisa menjadi konsumsi umum. Kalau hanya itu untuk pertumbuhan kembang iman pribadimu, di situ dikatakan di situ. Oke. Oke, biar saya bacakan dokumennya ya, Pak Manjoni ya. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Romo tadi ya, lebih jelas. Kalau Katolik nggak mau kayak gitu. KGK nomor 67. Ya. Dalam peredaran waktu, tepatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun, wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Oke, Frater tahan dulu. Jadi, Joni, perasaan pribadimu yang seperti itu membantu engkau bertumbuh. Tetapi engkau tidak bisa katakan kebenaran itu supaya orang lain terima, oke? Lanjut, Frater. Oke. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja atau magisterium masa kita sekarang, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus yang orisinil atau para kudus ya Santo Santa Beato Beata kepada gereja. Nanti lihat ada itu sekte-sekte sekarang menggunakan wahyu pribadi itu, Joni. Saya tadi malam mimpi, Roh Kudus elus-elus saya punya kepala, Tuhan kutik saya punya telinga. Itu wahyu pribadi. Nanti kita lihat ayat pernyataan selanjutnya. Oke, di bagian bawahnya, iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang telah tuntas di dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Helen Goldwhite, 2000 wahyu pribadi. Para Adventis hari ke-7 ikut. Haleluya. Helen Goldwhite adalah Tuhan dengan 2000 wahyu pribadi. Kembali ke hari Sabat. Kalau mau ngomong hari Sabat kita lapis di sini, oke? Oke. Begitu Johnny ya. Jadi engkau punya itu untuk tumbuh kembang iman pribadimu, bukan untuk orang lain. Dan kau jangan paksakan orang lain ikut bahwa engkau dapat wahyu. Oke, Johnny? Karena pewahyuan sudah sempurna di dalam Kristus. Halo? Saya nge-lag ya atau gimana? Enggak, aman, Ustaz, aman. Oh, aman. Johnny. Oke, Johnny sudah selesai. Oi, di sini Ratu. Berarti ganti di bawah. Safi, kalau mau tanya iman Katolik, engkau yang Protestan, silakan ya. Johanna juga ada. Ini saya punya saudara. Romo boleh bertanya. Oh ya, silakan. Oh ya, Ratu juga sudah ada nih, aman. Oke. In Hop. Romo, Malam, apa kabar? sehat-sehat selalu Romo. Oke, saling doakan ya. Jaga kesehatan Murah Romo. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kalau engkau jalani saja. tak ada di sampingku kawan. Terima kasih untuk semua. Jadi hidup itu jalani saja, nikmati saja, syukuri saja. Itu mantap. Apalagi diapakan lagi? Ayo. Aduh. Ini fast pasti. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Sampai kapan, Inhok? Sampai Sampai selama selama-lamanya. Ulang kembali. Saya mau ikut Yesus. 100. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini bagian yang terberat. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? sampai selama-lamanya. Namanya. Oke. Oke, Omo kita ke. Sekali suara Romo. Oh tidak, Ya, ya. suara paling Siap, parah di siap, ya, angkatan. ya. Saya di Ya, lapangan bola saja. Ya, siap Romo. Ya. Bagaimana Romo? Kita ke Johanna, setelah itu ke Inhok ya. Oke, nggak Romo. Tadi saya hanya kepencet Romo. Ya, jadi Oh enggak ya. apa. Mau di atas temani apa? Justru butuh kawan yang menemani, tidak apa santai. Ya, siap. Ya oke. Johanna, Ya, selamat malam Romo. dari mana Johanna? Dari Saya belakang mau ke dari depan? Paroki Bintang Kejora Luwuk. Lubuk tuh di mana? Sulawesi? Luwuk, ya Sulawesi Utara. Oh ya, Sulawesi Keuskupan Utara. Manado. Keuskupan Manado, Ternate semua di situ ya. Ya. Oke, silakan. Romo masih mengenai arwah itu Romo. Kelak kalau misalkan saya meninggal, apa saya bisa bertemu dengan anak saya yang sudah duluan meninggal dari saya? Hmm. Oke. Ini penting sekali ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Di hadapan takhta Allah, siapa saja yang ada di sana? Bisa mengerti, Bu? Di hadapan takhta Allah, semua banyak orang di sana. Wahyu 7 ayat 9. Ratu, Wahyu 7. engkau baca sendiri, Yohana, atau Ratu terserah. Wahyu 7 ayat 9. Mereka buat apa di hadapan Allah, Johanna? Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bundaku Johanna, di sana tugas kita adalah menyembah Allah dalam keabadian. Soal kenal dan tidak kenal itu urusan di sana. Yang penting apa yang kita buat di hadapan Allah. Wahyu yang sama 19 ayat 1. Kita buat apa yang di hadapan Allah yang di surga ini? Kita buat apa? 19 Romo. Ayat 1. Kita buat apa di hadapan Allah di surga ini? Kemudian daripada itu, aku mendengar suatu suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah pada Allah kita. Ayat 6, Bu. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Banyak orang haleluya di hadapan Allah. Di surga, Matius 8 ayat 11. Datang semua orang dari segala arah untuk duduk di meja yang sama dengan Allah. Matius
7 ayat 11 Ibu. 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi itu, Romo, 8, Matius 8 ayat 11. Akan Matius datang 8. dari timur, barat, selatan, utara semuanya. Duduk makan dengan Oh, siapa? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ibu kenapa takut di situ? 1 Korintus 13 ayat 2. 12 ayat 13 ayat 15. 13 ayat 12. Santo Paulus omong apa di situ? Korintus, mana Korintus ini? Setelah Korintus, setelah Roma, Ibu. 1 Korintus 13-12. Saya mau ikut Yesus. Turururu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Sekarang aku hanya melihat samar-samar, tapi di sana aku akan mengenal, bertemu muka dengan muka. Dan di sana tidak ada lagi air mata. Wahyu 12 ya. Di surga baru, bumi baru. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat Ayat berapa, Romo? 4. Ayat 4. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ibu tidak usah cemas ya. Karena itu di hadapan Allah, di surga kita semua akan menyembahnya dan mengatakan haleluya. Kemuliaan kepada Allah kita yang duduk di singgasana. Kalau kita baca semua di bab 19. Oke Ibu, karena itu Ibu tidak usah cemas kenal atau tidak kenal. Yang sekarang Ibu cemaskan apakah bisa mendapatkan tubuh kemuliaan atau tidak. Supaya bisa masuk ke sana, supaya menjadi warga negara surga. Filipi 3 ayat 20-21. Berjuanglah agar bisa mengenakan tubuh kemuliaan yang serupa dengan Kristus. Itulah perjuanganmu dan perjuanganku, Ibu. Perjuangan kita semua. Baik, Romo. Filipi 3, 20-21. Filipi. Apa gunanya kita ada semua memiliki barang di atas bumi ini, tetapi kita tidak memiliki tubuh kemuliaan. Filipi berapa, Romo? 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang lanjut, Romo? Ya, yang akan Yang 20-21. akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu berjuanglah Ibu supaya dapat tubuh kemuliaan ini melalui pintu yang Sempit, bertahanlah supaya diselamatkan. pikulah salib dan ikuti Yesus. Protestan bilang, Yesus sudah mati, darahnya sudah tumpah untuk kita sudah surga. Enak loh. Baik, Romo. Begitu Ibu Yana.
Jadi Ya. lebih dari pertanyaan kenal atau tidak kenal, berjuanglah supaya masuk melalui pintu yang sempit agar memperoleh tubuh kemuliaan. Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Baik. Kalau ibu mau ibu iman yang kuat, doamu, anakmu sudah di surga, maka berjuanglah untuk masuk ke sana juga ibu. Ya, baik Romo. Bertobatlah sebab mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. 2 Timotius 2 ayat ke 25. Bertobatlah, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Dengar itu protestantisme. Dengar itu para pengajar yang aneh-aneh. Sembarang semuanya mengajarkan. Dengar itu. Tuhan masih memberikan kesempatan. Mungkin kata Paulus. Kata mungkin loh. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. 2 Timotius 2 ayat 25 ibu. Silakan. 1 Timotius 2 atau 2 Timotius 2? Ibu ada baca di bawah aja kalau nggak dengar ya ibu. Oh iya. Supaya saya ulang 4 kali capek bu. Maaf Romo. Santai aja. Kesian saya juga ibu ya. Tenggorokan Iya. saya. Bantu dulu teman-teman. Saya bantu baca. Ya, saya bantu baca ya. Iya, iya. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Bertobat. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Sebesar Paulus. Rasul. Baca kembali ayat itu untuk protestantisme. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Oke, sementara Romo balas WA teman-teman ya. Jadi teman-teman moderator di bawah tolong patroli komentar. Yang sudah bawa-bawa TV kurap itu jangan bawa ke sini ya. Tolong. Langsung bisukan aja. Timotius 2 Oh iya, ayat yang sudah baca. 25. Jadi sebesar Paulus mengatakan mungkin masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Sebentar Calvinis bilang, kami telah diselamatkan. Paulus bilang, bertobatlah, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Kita mau ikut yang mana nih? Calvin sudah diselamatkan di sana? Atau Paulus bilang bertobatlah, mungkin masih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya. Mau ikut yang mana nih, Bu Yohana? Paulus lah Romo. Daripada daripada double predestinasi. Karena Paulus bilang, ikutilah ajaranku, kesabaranku, cara hidupku. 2 Timotius yang sama, Ratu 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ibu bilang tadi saya ikut Paulus ya. Paulus bilang ke Uskup Timotius, ikutilah ajaranku. Sebab yang kuterima dari Tuhan itulah yang kuteruskan. Ibu tahan di situ. Saya butuh Ratu 1 Korintus 11 ayat ke-23 bagian A pertama saja. Yang kuterima dari Tuhan itulah yang kuteruskan. Karena itu ikutilah ajaranku. Oke. 1 Korintus 11 ayat 23 bagian A pertamanya saja. Dari ayat itu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Cukup. Sebab apa itu definisi dari tradisi atau paradosis? Sebab yang kuterima dari Tuhan, itulah yang kuteruskan. Dan kamu harus berpegang itu. 1 Tesalonika. Ibu tetap di sana tadi ya. Ibu tetap di 2 Timotius. Jangan lari dari situ. Oke. Bantu dulu teman-teman yang sudah dapat 2 Tesalonika 2 ayat 5 2 Tesalonika 2:15. Yang kuterima itulah yang kuteruskan kepadamu, karena itu berpegang teguhlah. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang Satu usah kali malu, 1 Tesalonika 2:15, bab 2 ayat 15. 1 Tesalonika kalau itu. Maksudnya 2 tapi tidak. 1 Tesalonika 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Engkau buka di Tesalonika atau bukan itu, Nona? di 1 Tesalonika 2 ayat 15, Romo. Ya, yang 2:15 tadi kau bunyi, berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami teruskan kepadamu melalui lisan dan tulisan. Engkau tadi baca juga bukan itu tadi. Tolong bantu dong. 2 Tesalonika. Ya Ibu, Ratu, engkau tadi baca yang mana? Saya bilang 2 Tesalonika 2:15, engkau bukan baca yang seperti saya minta tadi. Makanya engkau membingungkan saya dengan 1 Tesalonika lagi. 2 Lihat baik-baik. Tesalonika. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Ratu. Baik. Sebab itu, Nah, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berpegang. Makanya engkau bikin saya bingung dengan diri saya sendiri. Kalau selama ini ajar 2 Tesalonika, engkau baca 2 Tesalonika 15 bukan yang bunyi seperti itu. Makanya saya bingung sendiri. Oke. Begitu. Maaf Ratu. Jadi engkau lihat, oh ini 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 baru dibaca. Jadi kamu lihat baik-baik ayat dan babnya. Jangan sampai keliru lagi di situ karena bingung lagi saya nanti. Oke. Jadi begitulah, berpegang teguhlah kepada ajaran. Joanna, karena itu kembali lagi 2 Timotius 3 ayat 10, satu kata yang pertama saja. Berpegang teguhlah pada Joanna. Ya, tetapi engkau telah itu, Ya itu. tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara Cukup selesai. hidupku. Cukup. Saya butuh. Ikutilah ajaranku. Sebab yang kuterima dari Tuhan itu yang kuteruskan. Berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami berikan kepada kalian melalui lisan dan tertulis. Karena apa, Joanna? Baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kenapa harus teguh kepada ajaran para rasul apostolik? Karena situasi zaman sekarang. Joanna, mulai dari 1, Joanna. 2 Timotius 3, Romo. Iya, Ibu kan tadi ayat 10, saya minta sekarang baca dari ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tahan dulu Ibu Joanna. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Paulus sudah menubuatkan itu. Lanjut. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Banyak orang membual dan menyombongkan diri. Lanjut. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tukang fitnah. Apalagi? Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tinggalkan kebudayaan mereka. Buang semua ulus-ulus dan lain sebagainya. Memberontak kepada orang tua yang memberikan mereka yang terbaik. Lanjut. Tidak peduli dengan agama, mempedulikan agama. Lanjut. Tidak peduli dengan agama, nanti ada. Tidak peduli dengan agama, nanti ada di ayat selanjutnya. Lanjut. Tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, Para di tidak sini dap- suka menjelekan orang, bahkan banyak orang Katolik suka menjelekan sesama Katolik. Lanjut. tidak dapat mengekang diri, Tidak tahu kontrol, tidak ada tahu room privasi dan room publik. Lanjut. garang, tidak suka Garang. yang baik, Tidak akan suka yang baik. Lanjut. suka mengkhianat, Tukang kianat, orang cerita masalah pribadinya, engkau wartakan di ruang publik. Lanjut. tidak berpikir panjang, Apalagi? berlagak tahu, Apalagi? lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apalagi? Secara lahiriah, Ini yang tidak perlu dengan agama ini dijelaskan di sini. lanjut. Ya, ini yang ayat ini yang akan menjelaskan kenapa tidak perlu dengan agama di sini. Secara lahiriah Mereka Ibu, secara ibu. lahiriah Ya, baca mereka itu kata menjalankan itu. Ya, ibadah mereka. secara lahiriah mereka merayakan ibadah mereka, koma. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah Tinggalkan mereka mereka. itu. Jauhilah mereka itu. Lanjut ayatnya, Ibu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan Artinya di situ, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. oke, artinya di situ mau katakan bahwa orang-orang yang tidak tahu tentang imannya, ajarannya, orang yang relativisme, orang yang setengah-setengah ajaran, mengetahui ajaran Katolik, yang dukung orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena mereka menjerat orang-orang yang lemah, orang yang tidak tahu pengetahuan tentang imannya, percaya suka-suka cepat-cepat. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Lanjut Ibu ayatnya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sudah dijelaskan ratusan kali, ribuan kali tentang Maria tidak berdosa, yang telah dijelaskan Maria tidak punya anak yang lain, sudah dijelaskan tentang patung, juga sampai sekarang tidak. Baca kembali ayat itu. Tidak, otaknya tidak sampai di sana. Baca kembali Ibu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Berulang kali. Sudah seperti lagu Lela de Raquel bilang. Berulang kali ku coba mengapa ya itu lagu itu? Memahami. Sudah dipahami. Aduh Tuhan Allah, bagaimana dia punya otak ini lari kemana nih? Otak sama dengan dia punya kaki. Dongkul sama-sama itu gimana tuh? Berulang kali aku menana. Hai Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau bilang, sabarlah dengan semua orang, terutama sabarlah dengan dirimu sendiri. Lanjut. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Mereka yang buat adalah menentang kebenaran. Apa yang terjadi ketika orang-orang ini menentang kebenaran? Akhir hidup mereka? Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Lanjut. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Dia pikir saya hanya jawab ya dan tidak, ya dan tidak. Emang saya hanya jebolan anak TK. Nyata sekali kebodohannya. Orang-orang seperti ini, Ibu, 1 Timotius 6 ayat 3 mulai sampai dengan ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 5. Orang-orang seperti ini Paulus kategorikan sebagai apa? Jika seorang mengajar ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus,
dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. tahan dulu, yaitu ajaran apostolik, ajaran yang keluar dari mulut Yesus dan ajaran apostolik, mau dikatakan seperti itu kita. Oke, ibadah kita, agama kita maksudnya di situ. Yesus bilang, terimalah Roh Kudus barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Mereka bilang, mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yesus bilang, semua domba-dombaku digembalakan oleh Petrus. Mereka menentang itu. Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mereka bilang simbol. Dan masih banyak lagi. Lanjut Ibu. Orang-orang Ia seperti ini adalah ia adalah Ia satu. adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Artinya bodoh. Yang kedua, Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, silat kata. yang Silat kata. menyebabkan Yesus ateis. Yesus ateis. Yesus punya Tuhan. Silat kau punya lidah terus itu. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Yang menyebabkan dengki. Makanya Depo Herder datang dengan kedengkian, dengki. kebencian. Dengki, cedera. Dengki apa lagi Ibu? Dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan Garis antara bawah. orang. Sekarang Ibu. Percecokan mulai dari orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Nanti kita lihat kategori kesehatan mental Indonesia. Orang-orang yang tidak berpikiran sehat itu sama dengan apa? Percecokan Ibu. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Tahan Ibu Joanna. Percecokan dari orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Pendeta satu omong ini, pendeta satu omong yang lain. Mel Atok bilang tidak ada lagi penghubung, pengantara antara kita dengan surga. Deki Ngadis bilang, kami pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Sejak kapan kalian bertengkar seperti itu? Selesaikan antar kalian. Baca kembali ayat itu Bu. Percecokan dari orang-orang. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Haleluya, tidak penting kebenaran, yang penting ibadah sebagai sumber keuntungan. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sekarang ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya itu paling sakit kalau dikatakan saya bermain dengan uang orang punya. Saya itu paling sakit ketika saya dikatakan saya pemeras uang orang punya. Sebab pewartaan adalah pewartaan tanpa upah. Frater, bantu dulu. 1 Korintus 9 ayat 18. Katolik, tolong. Berapa kali saya peras kalian. Yang tolong, yang korban-korban pemerasan saya, naik di room ini dan katakan, as keluar semua. Yang bukti pemerasan yang dilakukan oleh saya. Frater, bantu dulu. 1 Korintus. Baca. Ya bisa, 9:18. Kalau demikian, boleh? Iya. Silakan Kak, silakan. Kalau demikian,
apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Saya mohon perempuan-perempuan ya, pribadi-pribadi yang seperas uangnya, naik ke room ini dan buktikanlah semua pemerasan saya terhadap kalian. Masalah persoalan harga diri juga. Tolong naik ke room dan jelaskan, buktikanlah pesan di mana saya peras kalian. Saya hanya minta itu satu saja. Ini loh, room terbuka di sini. Tunjukkanlah, ini loh, saya Romo peras di dalam pengajaran. Ajar kitab suci untuk peras orang. Saya tidak hubungan dengan RT 6, urusan mereka. Saya hanya butuh satu perempuan yang merasa diri saya peras dia. Naik ke room ini dan tunjukkanlah bukti pemerasan. Ini kesempatan kalian, buktikan. Jangan samakan saya 11-12 dengan ini sebelah. Ingat bahwa darah itu lebih kuat daripada air pembaptisan. Masalah darah NTT ini, buktikan di sini bahwa saya peras kalian semua dengan pengajaran saya. Baca kembali ayatnya, Bu. Ayat berapa, Romo? Yang tadi. 11. Berapa, Kak? 9:18. 1 Korintus. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Oh iya. Panggilan yang terakhir. Untuk semua perempuan yang merasa saya peras mereka. Dengan pengajaran saya, atau pengajaran kita sama-sama di room ini, dari mau 2 tahun ini, silakan naik. Dan tunjukkanlah bukti pemerasan. Ini room terbuka loh. Inilah Katolik. Ya kalau mau saya hancur-hancur di sini. Indri, saya pernah chat kau, engkau peras kau puang. Tidak patah. Ratu, Tidak pernah. Roslen, Tidak patah. Romo, izin bicara. yo Koko, maaf. Tidak, kebetulan karena masuk di ayat ini, kalau saya tidak akan omong karena Ya, ini Romo mungkin pernah menghadapi seperti yang saya pernah hadapi ya. Jadi saya sekarang umur 55 tahun Romo. Katanya saya kakak ya Romo ya.
Kakak lah, beda 10 tahun. Saya masih muda kakak. Sebentar. Loh, kayak saya Poko ini, Poko. Ino, sama saya kamu muda. Kami angkatan sama dengan Indri. Indri lebih kakak sedikit, tapi tidak. Iya. Udah tepat. Saya 32 tahun. Saya 32. Jadi kalau kita bekerja di ladang Tuhan ya, sudah begitu ya. Jadi banyak suara-suara miring, fitnah, ada juga yang istilahnya berkata-kata yang penuh dusta tentang kita ya. Tapi dalam bekerja di ladang Tuhan, Romo, kalau saya punya moto itu ikuti Bunda Teresa. Izinkan saya baca, Romo ya. Saya paling suka ini moto ya, makanya saya simpan. Silakan. Ini penting sekali. Iya. Jadi ini moto selalu menguatkan saya. Ya. Izinkan saya, Romo, boleh, Romo? Yo, silakan. Ino. Iya. Bila engkau berbuat baik, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tetapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau. Ya, terima kasih Romo waktunya. Jadi, saya itu tidak pusing bicara-bicara manusia. Yang lihat hatiku itu Tuhan. Yang lihat hatiku Tuhan. Ya, sebab ini dalam bekerja di ladang Tuhan, yaitu urusanku dengan Tuhan. Saya pusing mereka, Romo, saya pusing mereka itu bicara-bicara apa. Yang penting saya selalu mau berusaha untuk berbuat baik, jujur, ya, melakukan yang terbaik dari diri saya demi kemuliaan Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus. Makasih Romo. Romo, saya ini orang berdosa juga. Saya ini telah bersalah kepada surga dan kepada Bapa. Kita semua orang berdosa. Tetapi jika tahu bahwa kita bisa berbuat baik dan ketika kita tidak melakukannya, kita berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Saya tahu bahwa saya bisa berbuat baik. Tetapi ketika saya tidak melakukannya, saya berdosa. Indri. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, terima kasih. Yo. Saling mendoakan, saling mendoakan. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita masing-masing seperti apa. Baik, Romo. Selama masih bisa berbuat baik, berbuatlah baik. Berjuanglah. Oke. Di sini ada siapa lagi nih? Roslen, Patic. Ibu Yohana, izin Pater. Ibu Yohana, sudah? Sudah. Saya turunkan banyak ya. yang di bawah Ya, mau naik. baik. Terima kasih Romo. Selamat malam. Bu, Terima selamat kasih, datang Bu selalu. Yohana. Bisa jadi lektor juga lain kali ya, Bu ya. Ya, baik. Ya. Syukur